Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang water sport yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jad Asidik bersama rekan saya Muhammad Ridwan Prasetya. Dan analisis water sportnya sendiri yaitu pada tanggal 11 November 2021 bertempat di daerah Bali. Berikut adalah cuplikan dari beritanya. Fenomena water spout terjadi di perairan utara Bali pada Kamis lalu dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 7 detik tersebut terlihat pusaran angin terjadi di tengah laut. Perakirawan cuaca BMKG Bali menyebutkan fenomena angin puting beliung di tengah laut tersebut dengan water spout. Water spout biasanya terjadi jika ada awan cumulonimbus. Terkait adanya fenomena ini, BMKG menghimbau warga untuk menjauh dari area terjadinya water spout karena di area tersebut sedang terjadi cuaca buruk seperti hujan lebat disertai petir. Kalau fenomena water spout itu memang mirip seperti puting beliung, namun kejadiannya ada di atas air ataupun di laut. Jadi memang berita yang kami pantau dari beberapa media itu memang terjadi di wilayah Bali Utara. Kejadian tersebut diakibatkan karena adanya awan cumulonimbus atau awan CB, di mana memang terdapat perbedaan suhu maupun tekanan di wilayah tersebut sehingga terjadi pusaran angin. Kalau fenomena tersebut dari pantauan kami memang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan itu memang lumrah apabila terjadi kondisi awan CB yang begitu signifikan. Lebih lanjut disampaikan, saat ini sebagian besar wilayah Bali telah memasuki musim penghujan. Potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat dapat terjadi kapan saja yang dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Warga pun dihimbau untuk selalu waspada. Adapun puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2022 mendatang. Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali. Baik, dari pengertiannya saja, water sport adalah fenomena puting beliung yang terjadi di atas perairan. Water spot terhubung dengan beberapa awan, seperti contohnya cumulus congestus. Kemudian ada cumuliform dan cumulonimbus. Dibanding angin puting beliung terjadi di daratan, kekuatan water spot lebih kecil dan lemah. Biasanya water spot terjadi itu di daerah tropis dan subtropis. Namun pernah juga dilaporkan water spot pernah terjadi di Selandia Baru, kemudian ada Australia dan Antartika. Dan karakteristiknya sendiri, kejadian itu bersifat lokal. Kemudian terjadi dalam periode waktu yang singkat, umumnya sekitar kurang lebih 10 menit. Kemudian lebih sering terjadi pada siang atau sore hari, seperti kejadian tadi itu terjadi pada sore hari. Dan kadang menjelang malam hari. Hanya muncul dari sistem awan cumulonimbus CB, tapi tidak semua awan CB dapat menimbulkan fenomena water spot. Dan kemungkinan kecil untuk terjadi kembali di tempat yang sama dalam waktu yang dekat. Dan pembentukan water spot itu terbentuk dari sistem awan CB. Namun demikian tidak semua awan CB dapat menimbulkan fenomena water spot. Terbentuknya water spot oleh awan cumulonimbus tergantung kepada kondisi labilitas atmosfer. Keberadaan awan cumulonimbus juga dapat mengindikasi adanya potensi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Terdapat 5 tahapan terbentuk water spot. Yang pertama itu pembentukan titik gelap di permukaan air. Lalu ada juga terbentuk pola spiral di permukaan air. Dan itu diiringi dengan pembentukan cincin semprotan. Setelahnya ada pengembangan corong kondensasi dan berakhir dengan menghilangnya water spot tersebut. Kemudian tipe water spot itu ada 3. Yang pertama ada non-tornadik, adalah tipe water spot yang paling umum terjadi. Jenis ini sering ditemui di iklim tropis dan subtropis dengan lebih dari 400 kejadian per tahun. Mereka biasanya bergerak lambat dengan kecepatan 30 meter per detik dan berdurasi itu kurang dari 20 menit. Kemudian ada tipe tornadik. Tipe ini terbentuk dari
mesocyclone dengan cara yang mirip tornado, namun terjadi di atas air. Watersport jenis ini kerap ditemui di Laut Adriatik, Aegean, dan Ionia dengan persentase jumlah lebih dari separuh dari jenis lainnya. Kemudian ada snow sport yang dikenal dengan julukan tornado salju. Jenis ini paling jarang ditemui. Sangat sering fenomena snow sport yang tertangkap kamera. Sejauh ini hanya ada 6. Kejadian yang berhasil diabadikan diantaranya adalah di daerah Ontario di Kanada itu. Kemudian, apakah watersport ini berbahaya bagi manusia? Watersport memang berada di daerah perairan, namun keberadaannya itu juga mengancam sebagian penduduk yang bertempat tinggal di tepi pantai. Warga dan nelayan itu diminta untuk tidak beraktivitas di perairan sedang mengalami fenomena watersport tersebut. Dan watersport itu apakah juga berbahaya bagi kehidupan laut? Ini tergantung dari berapa cepat angin berputar di permukaan laut. Apapun yang berada di sekitarnya bisa terangkat ke udara. Baik itu ikan, katak, dan kura-kura bisa terkena efek dari watersport. Kadang-kadang watersport ini bisa menyedot hewan keluar dari air dan terus naik ke awan. Bahkan jika watersport berhenti berputar, ikan dapat dibawa ke darat, diterpa ke atas dan ke bawah, lalu terseret sampai sejauh mana angin tersebut membawanya. Tidak heran jika terdapat hujan yang menjatuhkan hewan-hewan air pada lokasi kejadian jauh dari pantai. Bahkan tempat sejauh 160 kilo dari laut pernah mengalami hujan ikan. Biasanya ikan itu jatuh dalam keadaan sudah mati. Bukan hanya hewan yang terangkat, bahkan perahu dan kapal pun bisa melayang di udara. Kemudian analisis kejadian pada 11 November 2021 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ridwan Prasetya. Pada Ridwan, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Jihad. Mohon izin untuk melanjutkan. Untuk analisis pada kali ini kami menggunakan data model dari CMWF dan juga menggunakan data satelit Mawari 8 yang kami unduh yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Satellite. Untuk data model yang kami peroleh dari CMWF diolah menggunakan aplikasi gratis. Yang pertama yaitu data streamline dari pukul 1 hingga pukul 12 UTC. Pada peta streamline dapat kita lihat mulai dari jam 1 sudah terdapat pola belokan angin, sehingga pada puncaknya pada pukul 10 hingga pada pukul 10 UTC dapat kita lihat ada pola perputaran angin yang melawan arah jarum jam di bagian utara Pulau Bali. Hal ini dapat menyebabkan berkumpulnya udara yang membawa uap air sehingga menyebabkan awan konvektif dapat tumbuh lebih besar lagi. Untuk yang kedua, kita akan melihat peta relative humidity dari lapisan 850 mbar dapat kita lihat. Kemudian yang kedua dapat kita lihat relative humidity di Pulau Bali. Relative humidity atau kelembapan relatifnya termasuk tinggi terlebih pada pukul 4 UTC. Relative humidity maksimal dapat menyentuh hingga 98%. Sedangkan pada pukul 10 relative humidity berada di kisaran 94%. Kemudian relative humidity pada lapisan 700 mbar. Pada lapisan ini dapat kita lihat perlahan-lahan relative humidity mulai menurun. Mulai dari pukul 1 kita lihat masih terdapat daerah yang berwarna merah muda, yang berarti relative humidity-nya berada di atas 98%, namun berangsur-angsur menurun hingga pada pukul 12 dapat kita lihat sebagian besar sudah berwarna biru hingga ungu, yang berarti relative humidity sudah berada di kisaran 70% ke bawah. Kemudian dapat kita lihat peta relative humidity di lapisan 500 mbar. Terdapat banyak bagian yang relative humidity-nya itu berada di atas 90%.
seperti pada pukul 1 dan 2 di bagian barat daya itu terdapat relative humidity yang hingga mencapai di atas 98%. Selanjutnya itu kecepatan angin pada lapisan permukaan. Pada gambar-gambar berikut dapat kita lihat bahwa sebagian besar Pulau Bali kecepatan anginnya tidak begitu kencang, hanya sekitar 1 hingga 2 meter per sekon, yang ditandai dengan warna biru hingga ungu. Selanjutnya yaitu peta vortisitas. Pada peta vortisitas dapat kita lihat vortisitas bernilai positif ketika pukul 8 dan 9 UTC, ditandai dengan warna hijau kekuning-kuningan pada pukul 9 dan warna hijau terang pada pukul 8 UTC. Kemudian untuk analisis suhu puncak awan di lokasi kejadian water spot, dapat kita lihat bahwa suhu puncak awan mulai menurun hingga terus mencapai fase matangnya pada pukul 7 UTC yang bisa menyentuh suhu di kurang dari minus 60 derajat Celcius. Karena efek downcurve yang menguat, suhu puncak awan mengalami turun naik hingga berada pada suhu terendahnya dikarenakan downcurve yang menguat. Suhu puncak awan sempat mengalami kenaikan dan penurunan hingga suhu puncak awan kembali berada di atas minus 60 derajat pada pukul 22 UTC. Bisa kita lihat dari time series berikut, berarti dapat disimpulkan bahwa pada lokasi kejadian memang terdapat awan CB atau cumulonimbus. Selanjutnya ini merupakan citra satelit dari Himawari 8 kanal infrared di atas Pulau Bali pada pukul 0 hingga 23.50 UTC. Selanjutnya analisis kontur. Pada pukul 1 dan 2 UTC masih belum terlihat adanya awan cumulonimbus. Ini bisa dilihat dari suhu puncak awan yang masih hangat, yaitu minus 7,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk awan cumulonimbus harus berada kurang dari minus 30 derajat Celcius. Pada pukul 3 juga masih bisa kita lihat bahwa belum terdapat awan cumulonimbus. Pada pukul 4 dan 5 begitu juga. Namun pada pukul 5 sudah dapat kita lihat terdapat awan cumulonimbus. Kemudian dapat kita lihat bahwa suhu puncak awan di sekitar sini itu sudah mencapai minus 50-an derajat Celcius. Hingga pada pukul 6 UTC, sebagian wilayah Pulau Bali sudah mulai tertutup oleh awan cumulonimbus. Lanjut, pada pukul 7, 8, dapat kita lihat bahwa sebagian besar wilayah Pulau Bali sudah ditutupi oleh awan CB atau cumulonimbus. Dapat kita lihat suhu puncak awan bisa menyentuh minus 72 derajat Celcius. Begitu juga untuk pukul 9 dan 10 masih terdapat awan CB. Mungkin sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.